Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ngobrol santai dalam acara podcast yang bertemakan kemerdekaan sesuai dengan baju kita, Pak ya. Oh iya, Merah putih. merah putih. Jadi dalam podcast hari ini yang bertemakan kemerdekaan, saya akan mengulik sedikit cerita pengalaman dari Haji Iril. Beliau ini terkenal di Kota Barat sebagai tokoh masyarakat dan juga pendiri Rumah Berbagi. Beliau juga seorang penulis, Pak ya. Penulis Ya, hasil baru- karyanya juga sudah ada. Jadi pemirsa, hari ini Haji Iril akan kita tanya-tanya tentang tema kemerdekaan. Pak Haji Iril, sedikit pertanyaan nih dari saya selaku pembawa acara. Jadi menurut Haji Iril ini makna dari kemerdekaan menurut Haji Iril seperti apa? Baiklah, Bung Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan penulis. Sebenarnya sesungguhnya ini baru belajar menulis. Walaupun tokoh masyarakat juga masih sangatlah jauh, karena saya juga orang yang awam, yang dia adalah punya yang namanya sumbangsi yang sedikit atau banyak untuk yang namanya negeri atau kota yang saya cintai ini. Dan dari pertanyaan tadi, bahwasannya Bung Riko menanyakan makna ya. Iya. Loh, saya juga yang kurang paham dan kurang mengerti ya. Tetapi makna dari kemerdekaan ini yang sesungguhnya dari SD, SMP dan seterusnya kita selalu diingatkan dalam suatu mata pelajaran yang bernama PNT. Di situ kita selalu setiap hari Senin terbaca dalam yang namanya pembukaan UUD 45 atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta. Di situ dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi ini haruslah dihapuskan dan seterusnya. Oh, sudah barang tentu ya, pendiri-pendiri atau yang namanya proklamator kemerdekaan bangsa kita ini adalah orang-orang intelek, orang-orang yang soleh pula. Ini tentu juga mengadopsi dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Baginda Rasul sekitar 14 atau 15 abad yang lalu ya, bahwasannya di situ Baginda Rasul menjamin hak-hak dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, ya, bangsa yang namanya manapun, ya. Nah, semuanya mendapatkan yang namanya jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Bukan hanya itu saja, Bung Riko. Mereka juga mendapatkan yang namanya hak untuk hidup. Ya, dalam hari ini adalah berupa bantuan, berupa santunan, tidaklah melihat yang namanya warna kulit, ras, atau agama. Semuanya sama. Semuanya sama. Ya, itulah yang namanya ketika kita mendapatkan yang namanya kemerdekaan, tentu kita ingin mengelola, menggarap yang namanya warisan atau yang namanya titipan ilahiyah di tempat kita lahir, dan bahkan ya, kalau yang namanya di Indonesia ini adalah tempat tumpah darahnya ya, darah para syuhada, para ulama, para santri yang sudah lebih dari 3 abad ingin yang namanya di negara atau di Nusantara ini mereka bisa yang namanya hidup dengan nyaman dan luasa, menggarap yang namanya tanahnya sendiri, menikmati kenyamanan yang namanya Intayan Katulistiwa ini, Cambuk Katulistiwa ini, zuriat atau anak cucunya bisa bersekolah, mendapatkan yang namanya hak-hak untuk mendapatkan menjadi orang-orang yang pintar, ya, dan yang paling utama tiadalah gangguan, tiadalah yang namanya perampasan,
tiadalah juga yang namanya ada pemberontakan dan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh penjajah atau kolonialisme. Mungkin itu saja Bung Riko. Ini Kak, cukup dari itu. Sekarang apa tuh, kan Pak Haji Iril ini suka menulis. Oh ya. Kan buku-bukunya juga, buku-bukunya sudah kita lihat kan. Dan Riko sempat baca Pak, di salah satu buku tulis karya Bapak yang berjudul Lelaki di Persimpangan. Ya. Lelaki di Persimpangan itu setelah Riko baca di sana tuh ada sesuai dengan tema kita kemerdekaan. Di situ tertulis ada Bapak Proklamator Indonesia. Iya. Gimana sih, tolong ceritakan tentang judul Lelaki di Persimpangan ini. Oh ini ya. Ya saya juga bukan seorang yang pandai menulis, merangkai, menumpahkan cerita di dalam yang namanya helai atau lembaran kertas ini, Bung Riko. Ya, tapi di sini ada suatu kewajiban kita untuk yang namanya menghargai jasa para pahlawan kita yang terdahulu, di mana pendiri bangsa Bung Karno memberikan nasihat jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Al-Quran pun ya menisbahkan hal yang sama, belajar dari yang namanya sejarah. Ya. Nah ini di sini saya cantumkan bahwasannya Bung Karno, Bung Hatta bersama sahabat dan teman-temannya ketika yang namanya berjuang, ya, memproklamirkan yang namanya kemerdekaan bangsa kita ini yang lelah payah 3 abad lebih tertumpah darah, ya, dan sudah waktunya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu haruslah merdeka, bisa atau tidak, suka atau tidak, apapunlah resikonya, haruslah merdeka. Di sini mungkin saya akan lebih sedikit menjelaskan bagaimana ketika Bung Karno didaulat, Bung Hatta didaulat sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, mereka adalah sosok-sosok pejuang yang sejati. Mereka pahlawan-pahlawan yang sejati. Mereka punya kejabatan yang paling tinggi di Indonesia atau di Nusantara, ya. Orang nomor 1 di Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia. Dunia internasional sangat kagum dan menyeganinya. Ya. Bahkan sahabat-sahabatnya juga di sini saja, bukan hanya saya cantumkan sosok Insinyur Soekarno, Bung Hatta, tapi sebagai sahabatnya saya cantumkan juga sosok Haji Agus Salim, ya, sebagai diplomat yang dikagumi, disegani juga oleh dunia internasional. Ya, mereka bahu-membahu yang namanya membangun yang namanya negara Indonesia ini, dan mereka ingin yang namanya apa yang mereka perankan ini kelak kalau dalam bahasa Al-Quran itu menjadi sunnah, menjadi tuntunan untuk yang namanya pewaris-pewaris, ya, kepemimpinan di negara yang kita cintai ini. Ya, di sini bisa saya ceritakanlah sedikit mereka dalam yang namanya sebagai menjabat sebagai pemimpin-pemimpin negara. Ya, mereka jaga yang namanya, ya, negara, yang namanya diri mereka dari hal-hal yang salah dan hal-hal yang buruk. Ya, contohnya seorang Soekarno, ya, dalam ketetapan MPR pernah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup sampai akhir hayatnya. Sang proklamator ini, ya, kaya dengan yang namanya prestasi, ya, hebat yang namanya dalam penilaian di mata dunia internasional, ya, tapi kekayaannya adalah dalam yang namanya perbuatan dan prestasinya. Kalau mengatakan yang namanya harta benda, beliau ini memang tinggal di istana sebagai seorang presiden, tapi beliau tidaklah punya rumah, bahkan gubuk pun tidak. Bahkan sahabatnya Bung Hatta
ya 1 tahun menjelang wafatnya barulah lunas cicilan rumahnya. Oh, gitu ya. Tidak mencocokkan seorang seorang menteri gitu kan. Kalau menteri sekarang dengan fasilitas-fasilitas yang ada kan dia bisa menikmati. Ya tadi Kalau zaman dulu mungkin benar kata Bapak itu tadi kan. Setelah mereka pensiun mereka tidak ada yang bisa dinikmati dari hasil mereka jadi menteri atau presiden. nah, ini juga bisa dijadikan acuan. Di dalam buku ini juga sahabat mereka salah satunya ada yang ditunjuk untuk mengelola yang namanya keamanan negara, ya, ditunjuk sebagai Kapolri pertama dengan pangkat jenderal, Siap. ya, namanya Raden Sutanto. Kapolri pertama. Kapolri pertama, dia ditunjuk untuk yang namanya mengendakodai kepolisian. Ya. Sang jenderal ini, Bung Riko, hingga wafatnya dia belumlah terbeli sebuah rumah pun. Sang jenderal ini wafat di rumah pinjaman dari Kapolri Awaludin Yamin yang sebelumnya adalah bekas anak buahnya lah begitu waktu dia jadi Kapolri. Nah itulah sekarang bisa kita bayangkan bagaimana bahkan yang Idealisme mereka itu pangkatnya sangat jauh dari jenderal seperti apa, sudah seperti apa ya. siap. Benar. Bisa kita bayangkan kan? Iya. Kemudian negara ini dibangun oleh seorang yang namanya insinyur yang pintar, lulusan ITB. Ini 5 periode menjadi menteri PU. Siap. Ampera, Proyeknya Pak ya? Iya, Proyek proyeknya sudah dijalankan. Semanggi, gedung DPR MPR, bendung-bendungan raksasa Jatiluhur dan lainnya. Luar biasa proyeknya. Tapi walhasil apa kalau melihat dari yang namanya tumpukan prestasinya sangat luar biasa. Luar biasa. Tapi tumpukan hartanya beliau ya Benar. bernama Insinyur Supami. Supami. Iya. Tapi beliau ban mobil pun nggak kebeli, apalagi mobilnya. Hingga wafatnya dalam keadaan kekurangan untuk biaya berobat. Kalau kita samakan dengan keadaan sekarang mungkin jauh gitu kan dengan fasilitas yang sekarang sudah memadai kan. Nah gini Pak, selain Pak Haji Iril menulis buku, saya juga sempat membaca cerpen. Saya sambil minum ya. Ya, siap. Cerpen itu yang berjudul Gyugun Dempo. Tepatnya Tangisan Gyugun Dempo. Tangisan Bung Riko. Gyugun Dempo. Itu Ya. hasil karya baru ini. Ya, kalau cerpen-cerpen ini meluangkan waktu mungkin 1 jam atau ya beberapa jam. Alhamdulillah mengisi waktu menunggu yang namanya waktu sholat, karena kita di dunia ini menunggu waktu sholat dan disolatkan saja. Benar. Mari itu alhamdulillah. Buku ini, cerpen ini saya tulis, saya beri judul Tangisan Gyugun Dempo. Apa yang mau ditanya ini kira-kira? Jadi Gyugun Dempo itu kan, Gyugun itu dari Jepang gitu ya. Nah, Oke. sekolah-sekolah kemiliteran lah, sekolah-sekolah kemiliteran. Itu Riko menarik, kan Pagar Alam ini orang sudah semua tahu nih. Pencetus memunculkan para jenderal. Ya. Banyak nih para jenderal. Mungkin ada hubungannya dari isi cerpen Bapak. Ya, sebenarnya kalau Tangisan Gyugun Dempo ini ya kita ambil hikmah yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Akan tetapi ini suatu fakta, suatu hal yang nyata bahwasannya di kota Pagar Alam ini, di dataran Gunung Dempo ini pernah berdiri Akademi Militer Jepang yang bernama Gyugun tadi. Ya, di sini adalah pendidikan militer Jepang yang disiapkan oleh Jepang untuk yang namanya melawan yang namanya sekutu, yang dalam hal ini terutama khususnya Belanda yang sudah 3 abad lebih bercengkram menjajah kita di sini, yang dimana juga sekutu dengan ada, kita juga tahu Potsdam Agreement-nya di tahun 44, mereka juga akan bila menang Perang Dunia Kedua akan meneruskan yang namanya jajahannya di tanah jajahan mereka yang semula. Nah, Gyugun Dempo ini ya, mereka
dilatih yang namanya strategi militer. Mereka dilatih cara bertempur ya. Dalam yang namanya akademi ini yang saya banggakan dengan kota saya ini, kenapa Pagar Alam ini dipilih Jadi sekolah militer. sekolah militer ya. Saya tidak tahu itu alasannya apa, karena saya bukan ahli sejarah, saya jauh dari segala ahli lah. Mungkin sedikit-sedikit pengetahuan lah gitu Pak. Mungkin sedikit saya pahami, saya banggakan ya. Lampung adalah ibu kota penghujung bagian selatan Sumatera. Ya. Tapi dari Lampung ada beberapa pemuda-pemuda datang ke sini untuk Kota Pagar Alam. ya mendaftarkan diri dan belajar di Gyugun ini, akademi militer ini. Nah, di situ. Dari Palembang juga ada, ya. Dari mana-mana mereka, ya, para pemuda ini belajar yang namanya ilmu kemiliteran di kota Pagar Alam ini. Kelak, ya, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan hengkang dari bumi pertiwi ini, ya, para Gyugun inilah yang mencegah, yang memerangi, ya, Belanda dan sekutunya untuk kembali mencengkeram, menjajah bumi pertiwi ini. Dan ketika lulus dari Gyugun ini, mereka yang punya yang namanya strategi dan ilmu perang, ya, mereka menyebar, ya, boleh kita sebut salah satunya ada Salim Batubara. Salim Batubara. Iya. Itu ya orang Sumatera Utara itu. Ya, itu saya banggakan itu, menurutku. Kenapa orang Sumatera Utara, ya, dia kemudian dengan keluarga atau dengan ikut orang tuanya ada di Lampung, kok dari Lampung dari mana-mana datang ke Pagar Alam untuk sekedar belajar kemiliteran tadi. Nah, Salim Batubara ini, ya, gugur, ya, di tangan Belanda di Bengkulu, tepatnya di kota Kepahyang, ya. Ya, banyak ada juga yang namanya pejuang kita seperti Mayor Ruslan, dia harus gugur namanya di tempat dia berlatih Gyugun ini, sekolah Gyugun ini, tepatnya di kota Pagar Alam ini juga dia gugurnya. Banyak yang namanya ex Gyugun ini juga menjadi yang namanya pejuang-pejuang yang hebat. Bahkan diantara mereka ada yang menjadi menteri di era Orde Barunya Pak Harto. Ya, dia adalah Alamsah satu perwira negara. Satu-satunya kita dari Sumatera Selatan ini di era itu yang menduduki jabatan tertinggi, ya, sebagai menteri di eranya Soeharto, pada Orde Baru. Jadi kenapa saya tambahkan tangisan Gyugun Dempo, kita merujuk kepada surat Al-Baqarah 154. Ya, di situ, ya, berbunyi wal hatakulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Saya kalau membaca itu saya agak merinding, ya, agak merinding, karena sesungguhnya orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah itu sesungguhnya dia tidak lemah. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka semua melihat yang namanya apa yang terjadi pada saat ini. Tentu mereka menangis, ya, tentu mereka menangis kalau melihat yang namanya, ya, keadaan saat ini. Tadi saya, ya, mungkin Mumriko juga sudah terlihat, ya, sudah tergambar, ya, keadaan saat ini. Mereka dulu berjuang menumpahkan darah, ya, mereka banyak tidak mengharapkan yang namanya pangkat dan jabatan. Ketika mereka ada pangkat dan jabatan, ya tadi seperti Bung Karno, Bung Hatta, di mana tumpukan yang namanya hartanya? Ya, benar. Di mana yang namanya kebun mereka yang luas, rumah mereka yang banyak, mobil mereka yang banyak, di mana? Ya, Pak Jiril, ini masih dengan tema kemerdekaan, makna kemerdekaan yang diwariskan leluhur Kota Pagar Alam. Yang boleh diceritakan? Makna kemerdekaan yang diwariskan leluhur kita, ya. Maksud dari leluhur tadi itu adalah dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia, ya. Itu tadi
bagi yang namanya mengemban amanah sebagai penyelenggara negara, ya, contohlah pemimpin-pemimpin kita ketika mereka merebut yang namanya kemerdekaan. Setelah merdeka, mereka yang namanya sebagai pemimpin negara, yang dimana negara kita sudah kita sepakati adalah sebagai negara demokrasi, bahwasannya memang mereka sangat-sangatlah cinta, bahwasannya mereka selalu mendahulukan penting dan keinginan rakyatnya, bukanlah untuk penting dan keinginan pribadinya. Ya, mereka senang, mereka selalu bersilaturahmi, mengunjungi, hadir di tengah yang namanya masyarakatnya, dan mereka memang tahu siapa dirinya. Mereka adalah pegawai negara, mereka adalah pelayan masyarakat, ya, seperti sosok ya Buya Natsir. Dia sebagai perdana menteri, kata sahabatnya Andi Salim, Buya Natsir itu bajunya cuma 2, walaupun dia hebat perdana menteri, satu dipakai, satu dicuci. Yang dipakai juga banyak sulaman, padahal dia seorang perdana menteri. Bayangkan seorang perdana menteri pemegang jabatan birokrasi yang paling tinggi, jasnya banyak sulaman. Ketika dia pensiun sebagai perdana menteri, mobil dinas dikembalikan. Ya, dia tidak mempunyai mobil. Sekarang banyak yang sudah pensiun, mobil dinas sudah dikembalikan. Mobil juga padahal sudah banyak dari hasil dia sebagai pegawai melayani rakyat tadi. Tapi seorang Buya Natsir tidak, dia kembalikan mobil dinasnya dari kantor Perdana Menterian, dia pulang menggunakan hartanya sepeda ontel saja. Nah, jadi itulah maknanya kita teladani yang namanya pemimpin-pemimpin kita yang di awal mereka mencontohkan begini, inilah kami, inilah kami, ya, kami kaya dengan yang namanya prestasi, dengan perbuatan, tapi kami miskin dalam hal yang namanya materi. Ya, padahal kalau kita perdalam, apa sih harta duniawi ini? Ya, apa sih jabatan ini? Toh harta kita kelak juga kan sama. Rumah kita 1x2 semua. Bahkan mobil kita juga sama. Ya, keranda yang dilusung 4 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan. Nah, jadi hadirlah pemimpin sekarang, ya, bukannya hadir di tempat yang nyaman, yang indah, ya, ber-AC dengan makanan yang banyak, tetapi mereka lupa hadir di perkampungan yang kumuh. Di situ banyak orang yang dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan sakit dan kepedihan lainnya. Ya. Nah. Ini terakhir Pak Haji Eril, yang tema kemerdekaan, pesan-pesan untuk pemuda terutama di Kota Pagar Alam memaknai kemerdekaan yang akan berlangsung di hari Selasa, ya, tanggal 17 Agustus. Sudah bisa dibilang. Ya, itu tadi. Pesan-pesan. Kalau pesan saya untuk yang namanya adik-adik, untuk anak-anak saya yang saya dikatakan pemuda, mahasiswa dan pelajar, kamulah yang namanya tulang punggung dari negara ini. Ya, yang namanya perjuangan, ya, memperebutkan, mengusir penjajah ini diisi oleh yang namanya para santri-santri, ya, dari Pagar Alam tadi, yang namanya alumni Yubun tadi, mereka usianya banyak yang belumlah genap 20 tahun. Mereka lah, ya, yang berada di barisan terdepan untuk mengusir penjajah ini tadi. Seorang Bung Tomo, ya, murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan resolusi jihadnya di Surabaya, memutuskan yang namanya Allahu Akbar, merdeka atau mati. Beliau juga adalah sosok pemuda lah, ya, yang menjadi yang namanya tulang punggung atau harapan bangsa. Mari yang namanya para pemuda, pelajar dalam yang namanya kemerdekaan ini kita dorong untuk lebih yang namanya tinggi dalam bersekolah, dalam yang namanya
menimba ilmu, ya kita yang namanya sarana, yang namanya hal-hal penunjangnya, ya segala keperluannya harus kita cukupkan, yang namanya kita lengkapi. Tetapi yang namanya keimanannya, yang namanya religinya juga harus itu juga wajib. berjalan seimbang. Itu. Maaf Pak Haji, ini ngobrolin lebih asik nih. Ya, Tapi ya. terhalang oleh waktu kita. Pak. Ya. Nah, kita akhiri perbincangan santai kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Ayo sama-sama. Ya, Pak Haji. Salam buat keluarga kawan-kawan. Ya. Oke, untuk podcast hari ini cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan di podcast yang selanjutnya. Itu di suasana dan narasumber yang terbaik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bung Riko sudah berkunjung, sudah bersilaturahmi di Rumah Berbagi. Ini juga terima kasih baju merah putihnya. Sebenarnya saya merinding dengan baju merah putih yang saya pakai ini. Ya, saya teringat. Ya, saya juga pernah membaca tulisan dari guru saya, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, bahwasannya bendera baginda Rasul kita itu adalah merah dan putih. Untuk itulah proklamator kita bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan ulama-ulama lainnya menetapkan merah putih sebagai bendera kebangsaan kita. Terima kasih.